Timnas Indonesia U23 memiliki peluang untuk lolos ke perempat final Piala Asia U23 2024. Namun tim asuhan Shin Tae-yong itu juga bisa terpeleset dan pulang lebih cepat. Lalu harus bagaimana tim Garuda Muda di laga terakhirnya? Pertandingan melawan Yordania U23 akan menentukan nasib Timnas Indonesia U23 ke babak selanjutnya. Kedua tim akan bertemu di Stadion Abdullah bin Khalifa, Doha pada Minggu, 21 April 2024, pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Peluang Timnas Indonesia U23 lolos perempat final Piala Asia U23 2024 terbuka lebar setelah mengalahkan Australia 1-0, Kamis 18 April. Setelah menelan kekalahan dari Qatar di laga perdana, Indonesia mampu bangkit dan meraih kemenangan penting. Kemenangan lawan Australia di Stadion Abdullah bin Khalifa. Performa skuad arahan Shin Tae-yong juga meningkat tajam dan tak gentar melakukan permainan agresif atas Australia. Hasilnya, Indonesia mampu menundukkan Oliroos 1-0 berkat gol Komangte. Hasil ini mengantar Indonesia meninggalkan dasar klasemen grup A untuk menempati posisi kedua. Tim Merah Putih mengemas 3 poin dari 2 pertandingan. Indonesia tertinggal 3 angka dari Qatar yang sudah memastikan lolos ke perempat final. Berikut 2 cara Indonesia lolos perempat final Piala Asia U23 2024. 1. Menang. Kemenangan akan mengamankan posisi Timnas Indonesia U23 di posisi 2 besar. Tambahan 3 poin bakal membuat poin anak asuh Shin Tae-yong menjadi 6. Jumlah 6 poin tidak akan bisa lagi digeser oleh Yordania atau Australia. Jika bisa menang atas Yordania, maka Timnas Indonesia U23 tak perlu bergantung dengan hasil laga lainnya yang melibatkan Qatar dan Australia. 2 seri. Seandainya Timnas Indonesia U23 gagal meraih poin penuh, 1 poin juga cukup mengamankan 1 tempat di perempat final. Tambahan poin dari hasil seri bakal membuat poin Indonesia menjadi 4 poin. Iya, jadi itu saudara ya, satu prediksi Timnas Indonesia usia di bawah 23 tahun yang akan berlaga nanti malam di Qatar, di mana ada 2 prediksi tadi dinyatakan bahwa Timnas Indonesia bisa lolos dengan 2 cara. Yang pertama adalah menang melawan Yordania nanti malam, sehingga dengan kemenangan itu Indonesia meraih ke 6 poin. Tentunya tidak terkejar oleh Yordania maupun Australia. Yang kedua, Indonesia bermain seri melawan Yordania. Dengan seri maka Timnas Indonesia meraih 4 poin. Dengan 4 poin, meskipun Qatar melawan Australia dimenangkan oleh Australia, maka secara head to head dengan nilai yang sama, Indonesia tetap maju ke putaran berikutnya dibanding Australia. Nah, jadi mudah-mudahan saja nanti malam Timnas Indonesia dapat memenangkan pertandingan melawan Yordania, walaupun memang pemain-pemain Yordania ini kelasnya lebih tinggi daripada Indonesia. Dan itu tidak menutup kemungkinan, seperti halnya juga Australia, kita bisa memenangkan pertandingan 1-0 meskipun Australia peringkatnya jauh berada di atas kita. Oke, kita lanjut lagi. Jumlah 6 poin tidak akan bisa lagi digeser oleh Yordania atau Australia. Jika bisa menang atas Yordania, maka Timnas Indonesia U23 tak perlu bergantung dengan hasil laga lainnya yang melibatkan Qatar dan Australia. Jika pada laga lain Australia bisa menang atas Qatar, maka poin Australia dan Indonesia akan sama. Bila hal ini terjadi, Indonesia tetap akan lolos karena peraturan Piala Asia U23 2024 soal penentuan fase grup ditentukan oleh head-to-head. Namun seandainya Timnas Indonesia kalah dengan Yordania, maka anak asuh Shin Tae-yong tersebut akan pulang menyusul tim Malaysia yang sudah dinyatakan gugur di fase grup. Kita doakan saja semoga Timnas dapat poin penuh nanti malam. Iya, saudara, jadi itu salah satu prediksi dari Timnas Indonesia agar bisa lolos ke putaran berikutnya di Piala Asia usia di bawah 23 tahun, di mana nanti malam Indonesia akan menghadapi Yordania.
dimana kita tahu bahwa Jordania dari segi peringkat memang berada di atas Indonesia. Namun kita tidak menutup kemungkinan seperti halnya juga dengan pada saat Indonesia melawan Australia, di mana Australia menduduki peringkat 23 dunia, sedangkan Indonesia menduduki peringkat 134 dunia. Tetapi pada akhirnya Indonesia dapat memenangkan pertandingan 1-0, memanfaatkan momen-momen dan kondisi yang kemelut yang terjadi di mulut gawang Australia. Nah, dari hasil pertandingan tersebut, Indonesia tentunya juga sama dengan Jordania nanti malam akan memainkan pertandingan hidup mati, ya, di mana Jordania ingin lolos juga ke putaran berikutnya, sementara Indonesia untuk pertama kali tentunya mengukir sejarah akan lolos ke putaran 8 besar dari Piala usia di bawah 23 tahun ini. Dimana kalau kita melihat memang pemain-pemain Indonesia saat ini memang banyak dihuni oleh pemain-pemain abroad, ya, yang berada, yang baik itu bermain di Liga 1 ataupun para pemain-pemain Indonesia yang bermain di luar negeri. Ya, ditambah lagi dengan banyaknya pemain-pemain naturalisasi Indonesia seperti Ivar Jenner, kemudian Nathan Ciaon, kemudian Habner, Rafael Struijk, yang tentunya kita harapkan bisa membawa Indonesia untuk terbang lebih jauh lagi ke fase-fase berikutnya. Jangan sampai Indonesia lengah untuk pertandingan nanti malam. Kita harapkan saja tim kita ini bisa bermain secara serius, ya, secara mati-matian mempertahankan nama Garuda di dada, di mana kita ketahui bahwa pelatih Sintayong adalah pelatih yang cukup jenius, ya. Mereka sudah mengamati juga pertandingan antara Jordania melawan Qatar tempoh hari, di mana mungkin Sintayong telah melihat hal-hal yang perlu untuk ditembus oleh pemain-pemain Indonesia. Yang penting pemain-pemain kita jangan ceroboh bermain di bawah, seperti halnya kita lihat kemarin seperti Komang Teguh, ya, tidak melipat tangannya ke belakang padahal mereka berada di dalam kotak penalti. Ya, itulah yang mengakibatkan kita sering menderita kemasukan gol dari pelanggaran-pelanggaran atau handball di daerah-daerah terlarang di kotak penalti. Mudah-mudahan saja pertandingan nanti malam Indonesia bisa tampil secara maksimal, ya, membawa nama Indonesia untuk terbang lebih jauh di kancah internasional. Kita doakan saja mudah-mudahan Indonesia minimal imbang atau dapat memenangkan pertandingan nanti malam. Oke, itu saja rekan-rekan semuanya. Kira-kira ada komentar lain di dalam video ini, silakan Anda tulis di kolom komentar. Dan sekali lagi saya mohon maaf, ya, saya minta Anda like dan subscribe channel ini agar channel ini bisa berkembang di kemudian hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.